Hai, ketemu lagi bareng saya Andres di hari Jumat. Jumat waktunya lihat-lihat video summary untuk Jumat ke depan. Oke, jadi sekarang tanggal berapa? 13 ya? Tanggal 13. Pokoknya dari Jumat ini sampai Jumat depan ya. Jadi ini adalah summary-summary yang saya akan berikan kepada Anda. Jadi Anda bisa apa ya? Memprediksi arah dari saham-saham yang Anda pegang. Oke, untuk yang udah ngerti cara-caranya, istilah-istilah yang saya gunakan, silahkan lihat di bawah ini aja seperti biasa. Dan yang belum ngerti, jangan lupa untuk tonton video saya di istilah-istilah rekomendasi video pertama. Itu ya ditonton dulu. Jadi nggak salah paham apa yang saya ucapkan di sini. Oke. Terus, oh ya, kemarin di istilah saham saya lupa kalau sebut CL itu cut loss ya, cut loss itu jadi jual rugi gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang untuk yang newbie nih, untuk yang newbie saya mau membuka nih aplikasi namanya iPod ya, iPod. Sebenarnya saya nggak pernah menggunakan aplikasi iPod di handphone, cuman kita mau kasih tahu aja istilah-istilah yang ada di sini buat yang newbie. Pas buka nggak tahu, aduh gua nggak ngerti bahasa Inggris atau gimana, jadi bingung. Oke, yang penting kalian udah daftar dulu. Oke, daftar lalu register, sudah dapat RDN, udah bisa buka passwordnya, ya udah tinggal buka. Yang pertama kita buka. Setelah kita buka, di situ ada tulisan halo, selamat datang, mari berinvestasi. Lalu ada kata infocast, portofolio, order status, kalender. Nah, sekarang yang saya mau terangkan adalah di situ ada tulisan stok. Stok itu saham ya. Jadi kalian tinggal buka aja stok. Tinggal klik stok. Oke, klik stok. Nah, setelah di klik stok itu ada banyak tuh, ada market live, ada stock list, ada robo new test, ada robo list, simple buy, fast sell, simple sell. Aduh, itu ya. Nah, abaikan dulu itu, kita bahas satu-satu. Kita buka order book. Nah, ya, kita buka order book. Nah, pasti yang kebuka selalu saham Telkom. Ingat ya, yang newbie itu hafalkan kode-kode saham yang ada di IDX. Ada TLKM, ADRO misalnya gitu, atau MPMX, BHIT, BEX, BEX ya, dan lain-lain ya, dihafalin aja, itu banyak ya. Oke, lanjut. Nah, kita harus mengerti nih istilah-istilahnya. Aduh, nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Gimana dong? Nah, ya, ini saya terangkan ya. Lalu nah di atas itu ada tulisan TLKM. Jadi kalian bisa rubah-rubah kodenya berdasarkan saham yang ingin kalian beli. Misalnya ada row, tinggal klik aja, di sampingnya itu ada kayak pensil, tulis aja ADRO gitu, atau yang lain-lainnya. Nah, kebetulan di sini Telkom. Lalu kita lihat di situ ada tulisan previous, CHG, change, terus persen CHG gitu, open, high, low, lot, value, average. Oke, jadi nah kita pelajari itu ya, santai aja. Jadi main santai aja kalau saham itu ya, jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu. Saya harus beli nih, harus beli. Santai, kita belajarnya santai. Oke, jadi previous itu harga saham yang penutupan hari sebelumnya. Ya. Jadi ingat, harga saham penutupan sebelumnya. Misalnya Telkom kemarin penutupannya nih di berapa, di 3000 sekian. Nah, itulah penutupan yang kemarin, hari Kamis ya, hari Kamis. Misalnya hari Kamisnya itu 3000 sekian, Jumatnya sekian. Oke, jadi itu previous harga penutupan sebelumnya. Oke, lanjut. Change itu perubahan harganya. Misalnya change-nya di sini berapa, 40 atau berapa gitu, atau minus gitu ya.
Oke. Jadi itu perubahannya, naiknya berapa sih hari ini? Misalnya naiknya 10, 20, 30, 40. Nah, itu kenaikan dari si harga sahamnya. Berapa perak gitu naiknya ya. Jadi change itu, atau penurunannya minus berapa gitu ya. Oke. Mengerti ya sampai sini ya untuk kalian yang nyubi-nyubi yang belum ngerti. Terus change persen. Nah, itu ya kenaikannya, misalnya naik naik berapa puluh, terus itu dihitung 2%. Oh, naiknya sehari ini tuh 2%, 3%, 4%. Jadi persentasenya dari si saham tersebut. Kalau minus ya minus chance-nya gitu ya. Tergantung harganya naik atau turun. Oke. Lanjut, open. Nah, open ini harga pembukaan di hari ini. Jadi misalnya suatu saham kemarinnya previous itu harganya 100 misalnya, terus openingnya 100 juga, berarti ya openingnya 100 juga, tapi ada yang namanya sebut gap up. Gap up itu naik tinggi di pembukaan, misalnya 100 penutupannya kemarin, nggak taunya buka-bukanya 120 gitu. Nah, itu opening, itu namanya gap up. Jadi openingnya naik karena banyak minat ya, biasanya kayak gitu. Terus ada gap down. Misalnya gini, kemarin 100 previousnya, nggak taunya pembukaan 90 atau 85. Nah, itu namanya gap down. Oke? Mengerti ya? Itu namanya opening, harga pembukaan. Lalu ada kata high. High itu harga hari ini tertingginya berapa? Misalnya harga 100, terus sempat naik 150. Jadi harga tertingginya 150 gitu ya, sehari ini berapa gitu ya. Terus low itu kebalikannya di high. Jadi harga terendahnya si saham ini berapa? Sehari ini turunnya sampai berapa paling rendahnya. Jadi high itu harga tertingginya naik ke berapa, terus low itu harga terendahnya naik ke berapa. Lanjut, lot. Nah, lot ini berapa jumlah saham yang diperdagangkan pada hari ini. Misalnya ada sekian ratus ribu lot lah, itu yang diperjualbelikan ya. Oke. Gampang lah itu ya lotnya. Jadi kalian beli 1000, ada orang beli 2000, ya itu tinggal tambah-tambahin aja itu lot, jual beli lotnya itu berapa. Terus value itu jumlah jual belinya. Jumlah jual beli dalam bentuk uangnya, misalnya sekian ratus miliar, berarti hari ini terjadi perdagangan sekian ratus miliar, 5 miliar, 2 miliar, 10 miliar, terserah lah berapa ya, tergantung. Jadi kalau itu namanya volume. Jadi kalau misalnya misalnya tinggi gitu, semakin besar ya, semakin besar dari value itu biasanya minatnya semakin besar, tergantung apakah itu minat turun, apakah minat jual naik atau minat turun ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Terus average. Nah, average ini rata-rata hari ini berapa, misalnya tadi high-nya berapa, low-nya berapa, terjadilah rata-rata di tengah itu berapa. Oke? Gampang ya. Jadi itu istilah-istilah yang ada di iPod atau di saham di aplikasi lain. Kebetulan saya memakai iPod. Terus kalau ada yang pakai Mirai atau pakai apa itu terserah ya, terserah. Saya nggak menekankan harus menggunakan iPod. Ingat, saya bukan duta dari iPod. Oke? Terima kasih, itu aja istilah-istilah yang ada di aplikasi iPod. Nanti kita lanjut di yang selanjutnya ya, di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan saya harap semuanya cuan. Bye bye.